Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini adalah pertemuan kedua materi terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, yang mana yang dijelaskan adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Untuk pertemuan kedua ini kita masih membahas terkait materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari apa itu ilmu pengetahuan dilihat dari ayat tersebut, bagaimana cara mengartikannya, bagaimana cara kita memaknai potongan ayatnya. Untuk minggu ini kita akan mempelajari dan memahami apa isi kandungan dari dua ayat tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, untuk seterusnya yaitu kita akan mempelajari apa isi kandungan yang ada pada dua ayat yang minggu lalu kita pelajari, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Oke, kandungan yang pertama yaitu isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana ini adalah ayatnya ya. Kita baca dulu untuk mengingat-ingat pembelajaran yang kemarin minggu lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu adalah ayat dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dari ayat ini kita akan mengambil intisarinya, apa sih maksud dari ayat ini terkait dengan ilmu pengetahuan. Oke, kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu yang pertama, seseorang diperintahkan agar memberikan tempat duduk untuk orang lain ketika berada di majelis, baik itu majelis zikir, majelis ilmu, maupun majelis apapun yang terkait dengan ilmu pengetahuan, dengan keagamaan. Jadi seseorang diperintah agar memberikan tempat duduk untuk orang lain. Itu yang pertama. Kandungan yang kedua, seorang itu harus melapangkan hati ketika berada di majelis, maka kelak akan diangkat derajatnya, ilmunya, dan amalnya oleh Allah. Jadi ketika kita berada di suatu majelis, nah kita itu harus melapangkan hati. Melapangkan hati bagaimana? Ketika kita yang pertama itu diperintahkan untuk memberikan tempat duduk untuk orang lain. Kita misalkan punya tempat duduk, ada orang yang datang, kemudian kita memberikan tempat duduk kita untuk orang lain, maka hati kita juga harus mengelapangkan, mengikhlaskan. Ya, tidak apa-apa, tempat duduk itu untuk orang lain, semoga itu menjadi manfaat, menjadi amal kita. Seperti itu ya. Jadi antara isi kandungan yang pertama dan isi kandungan yang kedua ini berkaitan. Oke, yang ketiga, setiap orang yang memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah yang ingin menuju pintu kebaikan atau menuntut ilmu, Allah akan berikan keluasan kebaikan dunia dan akhirat. Ketika ada tetangga, saudara, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, dia ingin menuju tempat mencari ilmu, misalkan di sekolah ya atau madrasah. Nah, bagaimana caranya selagi kita bisa membantu untuk memudahkannya, bantulah. Seperti itu ya. Misalkan ada teman kita mau berangkat ke sekolah, ternyata dia menunggu kendaraan umum masih lama.
ayo berangkat aja sama saya. Nah, insya Allah ketika kita memberikan kebaikan kepada orang yang akan menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan keluasan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Selanjutnya yang keempat, Allah juga memerintahkan hambanya untuk senantiasa mendirikan sholat dan amal-amal kebaikan. Jadi, selain Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam hal menuntut ilmu, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk tidak lupa mendirikan sholat dan juga amal-amalan baik ya. Yang terakhir, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan syarat yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Lalu bagaimana ketika ada seorang yang beriman tetapi tidak berilmu? Maka itu akan sia-sia. Sama halnya juga ketika dia berilmu tetapi dia tidak mempunyai iman, dia juga tidak akan mendapatkan pengangkatan derajat dari Allah karena tidak keterkaitan antara iman, ilmu, dan juga amal soleh. Ketika kita beriman, kita memiliki ilmu. Memiliki ilmu bagaimana? Kita tahu seperti apa tugas seorang muslim, bagaimana kita diperintahkan untuk melakukan semua amalan-amalan baik, dan bagaimana kita menjalankan semua yang diperintahkan Allah. Nah, itu berarti kita berilmu, tahu bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudhu yang baik. Kita beriman kepada Allah, kita melakukan perintahnya, dilengkapi dengan ilmu, kemudian kita melakukan amal soleh. Maka lengkaplah sudah. Manusia yang seperti itu dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Oke. Selanjutnya, tentang kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ayatnya ini ya, kita akan coba membacakan mengingat yang pembelajaran minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu wa la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 3 yaitu yang pertama, memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Ini salah ya tulisannya ya, harusnya berkarya. Jadi di situ kan silakan sampai Allah itu memberikan perintah barang siapa golongan jin dan manusia yang mampu menembus dan melintasi langit gitu kan. Itu menunjukkan adanya perintah kepada golongan jin dan manusia agar mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Bagaimana? Kita tidak hanya hidup begitu-begitu aja. Kita itu harus tahu kreativitas, bagaimana kita bisa, oh iya, kita pembelajaran kita itu online, gimana caranya saya bisa mengerjakan semua tugas yang segitu banyaknya, segitu numpuknya dengan waktu yang singkat. Itu namanya berpikir kreatif, berpikir maju. Gimana caranya kita itu punya pembelajaran yang menarik. Bagaimana caranya saya itu belajar tanpa kejenuhan. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang bergerak maju untuk berkarya, seperti itu ya. Kita punya pemikiran yang kritis, punya pemikiran yang kreatif, sehingga kita menghasilkan sesuatu yang baru. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia maupun jin. Itu menunjukkan agar kita itu tidak hanya diam dalam kehidupan ini, tidak hanya melakukan seperti biasa, halnya yang seperti biasa, tapi setidaknya kita melakukan hal-hal yang baru, yang bermanfaat dan lebih baik untuk seterusnya. Untuk yang kedua, kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Nah, karena adanya pikiran
kritis, kreatif, dan akhirnya punya banyak inovasi yang baru. Di zaman sekarang banyak sekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Apakah dulu adakah yang namanya handphone? Apakah ada yang namanya internet? Tidak ada. Tetapi ketika orang berpikir bagaimana caranya kita mengembangkan pendidikan, mengembangkan teknologi-teknologi yang ada, akhirnya muncullah berbagai inovasi yang baru. Ada handphone, ada jaringan internet, ada laptop. Dulu tidak ada seperti itu. Bagaimana caranya kita belajar ketika tidak ada alat itu? Ya, belajarnya tatap muka, face to face. Kita datang ke rumahnya, kita kita ajari apa. Tapi sekarang karena adanya perkembangan zaman, adanya ilmu teknologi, maka orang yang ada jauh di sana pun kita bisa berkomunikasi. Itulah hasil karya dan pemikiran maju dari manusia. Makanya anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita itu berinovasi, berpikir kreatif, dan kita menunjukkan bahwa generasi selanjutnya itu akan menjadi lebih baik dengan adanya hal-hal yang baru yang dapat bermanfaat untuk semua. Oke, selanjutnya Allah SWT telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga manusia mampu berpikir kritis dan logis. Nah, itulah perbedaan manusia dengan makhluk lain. Apakah ayam ketika mau masuk rumah kita itu permisi dulu, tok 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 tok, assalamualaikum pak, maaf saya mau masuk, numpang lewat? Tidak akan mungkin seperti itu. Ayam tidak punya pemikiran, dia langsung masuk, nyelonong aja. Kucing apalagi, ketika dia masuk ke rumah tanpa sepengetahuan kita, akhirnya ikan yang ada di dalam rumah kita itu dibawa oleh kucing ya. Nah, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, sebuah keistimewaan bahwa manusia itu memiliki pemikiran yang luar biasa, maka manfaatkanlah apa yang diberikan Allah tersebut. Gimana caranya kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan itu? Kita punya pemikiran. Gimana caranya kita menemukan hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat untuk manusia? Oke, selanjutnya hadis tentang menuntut ilmu. Kita sudah tahu 2 ayat terkait dengan ilmu pengetahuan, yaitu Quran surat Al-Mujadalah dan ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa sih hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, nanti akan membacakan ya. Yang pertama yaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wow, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam atau setiap muslim. Jadi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun remaja maupun orang tua, semuanya wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang seperti apa sih? Kalau anak kecil berarti kita harus sekolah. Selain sekolah umum, kita juga harus sekolah agama. Kemudian ketika sudah mengajak remaja, terus kita harus melanjutkan pendidikan SD ke SMP, kemudian ke SMA, kemudian kuliah. Nah, ketika sudah kuliah, sudah punya kehidupan, berkeluarga, lalu gimana cara menuntut ilmunya, Mem? Kita menghadiri majelis-majelis taklim, majelis pengajian, sehingga kita menemukan atau mendapatkan ilmu-ilmu baru. Seterusnya sampai tua, sampai kakek nenek, kita itu dituntut untuk selalu mencari ilmu pengetahuan yang baru untuk bekal kehidupan kita. Hadis yang kedua, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmizi. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu,
maka dia berada di jalan Allah sehingga atau sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanallah, orang yang menuntut ilmu, Allah itu sampai Allah itu Rasulullah itu bersabda atau berkata, orang yang menuntut ilmu ketika dia keluar dari rumah sampai dia balik lagi ke rumah, itu adalah semuanya itu amalan-amalan baik, semuanya mendapat pahala. Jalannya dia tiap langkah mendapat pahala, sehingga itu disebut dengan Allah, jalan Allah, berada di jalannya Allah. Itu sungguh luar biasa. Jadi semua kegiatan, semua gerak-geriknya, semua langkahnya, semuanya dihitung sebagai pahala. Itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kalian berangkat misalkan dari Jatibarang atau dari mana biasanya? Pasekan atau dari Balongan, berangkat menuju ke SMP 2 Sindang. Saya benar-benar niat pengen cari ilmu. Ya, bukan karena keterpaksaan, saya mah yang penting berangkat lah, disuruh sama ibu sama ayah untuk berangkat. Jangan, kita niatkan di dalam hati kita, saya hari ini mau cari ilmu. Saya mau mengetahui apa yang belum saya tahu. Saya harus dapat ilmu yang baru. Apa sih yang akan dipelajari nanti? Nah, itulah niatan ikhlas kita untuk mencari ilmu, itulah yang disebut dengan menuntut ilmu. Bukan karena keterpaksaan, karena disuruh berangkat ya. Itu ya. Selanjutnya, hadis yang ketiga, yaitu man salaka tariqai yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Tadi ketika kita keluar dari rumah, jalan yang akan diberikan Allah adalah jalannya Allah. Nah, jalan itulah yang nanti akan menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Jadi ini keterkaitan semua 3 hadis ini tentang menuntut ilmu, keistimewaan orang yang menuntut ilmu, baik itu menuntut ilmu di sekolah maupun di majelis-majelis ya yang ada di sekitar rumah kita. Lalu ini ada 3 hadis. Minggu lalu sudah diperintahkan untuk menghafalkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Maka minggu ini tugasnya adalah menghafalkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Tetapi diiringi dengan salah satu hadis yang ada di layar ini ya. Silakan kalian pilih salah satu hadis yang menurut kalian mudah untuk dihafalkan beserta dengan artinya. Jadi kalian hafalkan 2. Pertama Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yang kedua hadis tentang menuntut ilmu. Saya mau hafalannya hadis riwayat Ibnu Majah aja gimana? Silakan, boleh. Terus ngafalinnya dari mana? Cukup matannya saja, tidak perlu membacakan sanadnya. Matan itu adalah yang isi dari hadisnya aja. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Selesai. Artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam atau setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selesai, ya. Jadi hadisnya silakan pilih salah satu aja. Yang kedua ini man khoroja, itu matan hadisnya man khoroja, dari man khoroja. Terus yang ini yang ketiga itu sudah matannya ya, man salaka tariqan itu sudah matannya beserta dengan artinya. Oke. Selanjutnya isi kandungan dari hadis. Kandungan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, bagi umat Islam menuntut ilmu hukumnya wajib. Tadi kan ya, ada hadisnya itu dari Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Jadi kita wajib untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Karena Allah sudah menjanjikan ketika ada orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka itu adalah jalannya Allah ya. Berarti kita termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, yakni mengharap ridho dari Allah. Makanya itu jangan karena terpaksa disuruh sama orang tua, tapi kita, ya Allah, saya ikhlas,
saya benar-benar ingin niat menuntut ilmu karena engkau, gitu ya, karena ridhonya Allah, biar ilmunya manfaat, barokah. Yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya, karena jalan menuju surga dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, gitu. Kita bisa menuju surga karena ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Geser dulu. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Yang ini sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Perilakunya bagaimana yang dapat kita terapkan dari isi kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. Itu ya, digambarkan saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, dengan teman-temannya, sehingga kita dapat ilmu baru dari teman-teman kita yang tadinya kita nggak tahu, mereka tahu. Kita saling berbagi ilmu pengetahuan, itu lebih baik. Oke ya. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ya, jadi guru adalah ladangnya ilmu ya, yang memberikan ilmu kepada siswa-siswi semua. Baik itu guru mapel agama, mapel matematika, bahasa Inggris, semua guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada siswa-siswa semua. Jadi bagaimana caranya kita itu sopan kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Berterima kasihlah dengan orang yang memberikan ilmu, baik itu hanya sedikit, hanya satu huruf saja, itu adalah guru. Sampai Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang memberikan atau mengajari saya satu huruf saja, maka dia adalah guru saya. Nah itu makanya kepada siapapun guru yang ada di sekolah nanti, untuk anak-anakku semua yang kelas 7 sekarang, bersikaplah sopan dan menghormati. Ketika kalian tidak sopan dan tidak menghormati guru yang memberikan ilmu kepada kalian, maka ilmu yang kalian dapat itu tidak ada gitu, kayak tidak masuk ke dalam pemikiran kalian gitu, karena kalian tidak bisa menghormati dan sopan terhadap guru yang memberikan ilmu tersebut, sehingga Allah secara otomatis tidak akan memberikan ilmu itu langsung ke pemikiran kalian. Kayak itu susah, kok matematika nggak nyantol ya, ini gimana caranya? Pertama, kalian tidak berusaha untuk belajar, untuk rajin berlatih. Kedua, kalian tidak menghormati dan menghargai guru yang memberikan ilmu kepada kalian. Jadi ingat-ingat lagi ya. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Kalian susah banget ini, gimana caranya ya ngafalin Quran surat Al-Mujadalah ini? Kalian langsung tanyakan kepada Mem, maaf, ini kok susah sekali ya ngafalinya, gimana caranya menghafalkan yang mudah? Kita itu bisa menghafal mudah, tapi kita memahami isinya. Nah nanti kan dikasih tahu sama gurunya, atau pelajaran lain misalkan matematika, saya susah sekali ngerjain ini, nggak ngerti-ngerti, gimana caranya? Nah langsung tanyakan, misalkan ke Mem Dewi ya, yang matematika, Mem Dewi maaf, ke ruang guru kalian, maaf ini saya tadi nggak ngerti-ngerti, Mem Dewi ngejelasin seperti ini, tapi saya belum paham, kenapa kok bisa seperti ini sih jawabannya, bagaimana caranya? Nah itu ya, datangilah guru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak, lebih jelas. Karena yang tadinya ngajarnya 30 siswa di kelas, kan otomatis yang ini dengerin, yang ini nggak masuk-masuk, nggak nyantol-nyantol. Nah lebih bagus lagi kalian langsung datangi gurunya, minta penjelasan lebih mendetail. Oke, selanjutnya yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Selain kalian itu pintar, terus mencari-cari ilmu pengetahuan yang kalian belum tahu, kalian juga harus menyeimbangi dengan
adanya kekuasaan Allah. Semua yang ada di dunia ini, semua ilmu pengetahuan ini semua berasal dari Allah. Kita ingin tahu seperti apa sih manusia itu dalam ilmu biologi. Tetapi di balik itu kalian juga harus meyakini, ya Allah, begitu luar biasanya Allah menciptakan seorang manusia dengan berbagai keunikan yang ada di dalam tubuhnya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ya. Jadi semua yang kalian tahu dari ilmu pengetahuan itu menjadikan kalian lebih beriman dan lebih memahami, oh iya, ternyata Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih luar biasa. Semuanya itu menjadikan kita lebih bertakwa. Oke, selanjutnya, perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Aduh, baca buku aja jarang katanya. Jangan dibiasakan. Mulai sekarang, setelah kita mengetahui apa itu ayat tentang ilmu pengetahuan, sempatkanlah untuk membaca buku. Ketika ada pelajaran hari ini apa? Matematika sama PAI. Bacalah buku PAI lah sedikit. Oh, begini. Terus baca pelajaran matematika. Besoknya apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indramayu. Dibaca bukunya, karena ilmu pengetahuan itu ya pasti salah satunya berasal dari buku-buku yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Jadi kita tadabbur alam ya. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Luar biasa, ada gunung yang tinggi, ada lautan yang begitu luas. Itu menjadikan kita selalu meyakini bahwa Allah itulah yang menciptakan begitu luar biasanya alam tersebut. Selanjutnya, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Saya juara 1, kamu juara berapa? Tidak boleh. Berarti kalian sombong. Kalian juga, ya Allah, saya kok peringkat 30. Jangan merasa kalau kalian peringkat 30 kalian itu begitu rendah. Tidak, itu menunjukkan bahwa kalian itu kurang berusaha, kurang belajar lagi, kurang rajin lagi untuk berlatih. Jadi Allah itu pingin kalian itu lebih rajin lagi, lebih belajar lagi. Untuk yang peringkat 1, tidak boleh sombong. Saya udah bisa, saya udah pinter. Tapi dia tidak tahu kalau dia peringkat 1 ada yang lebih pintar lagi dari dia. Makanya ketika kita mendapatkan peringkat, ketika mendapatkan kesuksesan atas prestasi kita, kita jangan sombong, tapi kita harus rendah hati. Oh iya, ini prestasi saya ini menunjukkan kalau saya harus lebih giat lagi untuk belajar, karena ada orang yang lebih pintar dari saya. Itu yang seharusnya difikirkan. Oke, selanjutnya, terakhir, contoh perilaku yang dapat dilakukan. Perilaku apa sih yang dapat kita lakukan setelah kita mengetahui isi kandungan dari 2 ayat tersebut, isi kandungan dari hadis tentang menuntut ilmu, kemudian cara berperilaku atau perilaku apa yang dapat diterapkan dari isi kandungan 2 ayat tersebut. Nah, jadi perilaku yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, rajin membaca. Ya, itu menunjukkan kalau kalian selalu ingin menuntut ilmu atau mencari ilmu. Yang kedua, rajin berlatih. Berlatih apa saja, baik itu hafalan ayat, baik itu berlatih matematika, berlatih berbahasa Inggris. Semua pelajaran harus dilatih, harus dibaca juga. Kalian gak mungkin mengetahui kalau tidak membaca. Mem, ini tugasnya apa sih mem? Mem, ini tugasnya seperti apa sih mem? Kalian nanya karena kalian belum membaca. Kalau kalian sudah membaca apa sih tugas sebenarnya, maka kalian akan tahu. Itulah perbedaan orang yang membaca dan tidak membaca. Selanjutnya, yang ketiga, berpikir kreatif. Oh iya, saya dapat tugas hafalan. Gimana caranya hafalan saya ini menjadi yang unik, menjadi yang berbeda. Nah, hafalannya misalkan saya hafalan ayat dengan nada-nada yang murotal, atau enggak saya menghafalkannya begitu lancar dengan ada gerakan. Itu berarti berpikir kreatif salah satunya.
Kemudian yang keempat, mencatat atau menulis setiap pembelajaran. Usahakan kalian dicatat. Biar apa? Tidak lupa. Ketika kalian lupa, kalian bisa membacanya lagi yang ada di buku. Tapi kalau kalian tidak menulis atau tidak mencatat, kalian ingat nih sekarang, minggu depan lupa, mau dilihat lagi nggak ada catatannya. Tapi kalau kalian mencatat, misalkan ayat tentang Ar-Rahman atau Mujadalah, kalian catat, kalian tulis seperti apa ayatnya, seperti apa artinya. Kemudian minggu depan ketika kalian ditanyain lagi, kalian bisa buka buku kalau kalian lupa, ya. Itulah manfaatnya menulis atau mencatat, untuk mengingatkan ketika kita lupa, karena manusia itu tidak luput dari lupa. Kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan, baik itu kepada teman, sesama teman di kelas ataupun teman di lingkungan sekolah. Dia lebih tahu, lebih memahami, kalian tanya. Kalian malu tanya ke teman, tanya ke guru, ya. Kepada siapapun yang dirasa orang itu lebih tahu dari kita. Oke, untuk pembelajaran hari ini pada pertemuan kedua ini Mem akhiri, sudah selesai sampai sini. Bab 1 sudah selesai, berarti minggu depan kita sudah mulai mempelajari tentang bab 2, ya. Tapi sebelumnya nanti ada evaluasi pembelajaran bab 1. Silakan kalian untuk melihat seperti apa evaluasinya. Nah, untuk pembelajarannya nanti karena Google Classroom kita terkendala, Edmodo juga terkendala ketika kalian mengirimkan tugas berbentuk video, tidak terkirim, akhirnya melalui WhatsApp. Ketika banyak siswa yang mengirimkan ke WhatsApp, ditakutkan nanti tidak bisa tertampung, ya. Sehingga Mem menyarankan kalian untuk menginstal aplikasi Ruang Guru yang ada di Play Store atau App Store. Nah, nanti ada ruang kelas. Mem akan kasihkan kode terkait ruang kelas yang ada di Ruang Guru. Tiap kelas akan memiliki kode berbeda. Nah, nanti kita pindah haluan dari Edmodo ke ruang kelas yang ada di Ruang Guru. Di situ kalian bisa upload video, foto. Nanti tugasnya sesuai dengan yang diarahkan Mem di aplikasi Ruang Guru yang ada di ruang kelas, ya. Jadi ruang gurunya bukan ruang belajar, tapi kita ngambil di ruang kelas. Mem emang nggak bayar, nggak ada pembayaran untuk ruang kelas PAI karena PAI tidak ada pembelajaran di Ruang Guru. Oke, terima kasih. Nanti terkait kode kelas dan yang lainnya akan Mem share di grup WA PAI kelas 7. Untuk minggu ini, ingat-ingat tugasnya. Pertama, hafalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 beserta dengan artinya dan cara memaknai potongan ayat. Yang kedua, kalian pilih salah satu hadis yang sudah membacakan tadi. Pilih salah satu saja, bacakan isi hadisnya dan artinya. Kemudian sebutkan hadis riwayat siapa. Oke, dua hafalannya. Karena Quran surat Ar-Rahman sedikit kok, nggak panjang. Terus nggak ada tugas tulis, Mem. Tugas tulisnya nanti kan sudah minggu lalu, berarti kita akan evaluasi. Evaluasinya nanti lewat ruang kelas yang ada di Ruang Guru. Oke, mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.